Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara akan mempraktekkan praktek coaching. Saya berperan sebagai pengamat. Di samping saya ada Bu Rofi berperan sebagai coach. Sebelahnya ada Bu Pranita akan berperan sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rofi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar juga ini? Alhamdulillah baik juga Bu Rofi. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Sebelumnya kita melakukan coaching, saya akan bertanya mengenai kegiatan coaching yang akan dilaksanakan hari ini. Di sini saya berperan sebagai pengamat. Sebelumnya saya mau bertanya-tanya, boleh nggak Bu Rofi? Boleh. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian pada kegiatan coaching ini yang akan dilakukan oleh Bu Rofi? Rubrik penilaian yang akan digunakan dalam percakapan coaching ini, yang pertama nanti apakah praktek coaching itu sudah bisa mengembangkan kompetensi yang ada dalam coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang benar. Kemudian nanti ada juga kesesuaian dengan tahapan alur cerita. Jadi tadi dari kompetensi yang paling, dari beberapa kompetensi yang ingin dikembangkan, yang paling ingin dikembangkan itu kompetensi yang mana? Nanti yang ingin menjadi titik beratnya nanti yang dikembangkan adalah bagaimana bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dari data ini sudah siap ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati. Jadi nanti setelah melaksanakan coaching juga nanti akan tanya lagi. Ya, siap. Kita lanjutkan ke coaching. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Rofi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik tapi sedang galau Bu. Sedang galau. Kenapa galau? Ini ada permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu karena sekarang itu bulan Ramadan, jadi anak-anak kan puasa, jadi semangat untuk belajarnya itu kurang Bu. Boleh kalau begitu bagaimana kalau kita coaching saja Bu? Boleh Bu, itu ide bagus, terima kasih. Nah, kira-kira rencana pertemuan kita kali ini apa Bu? Saya mengharapkan solusi Bu, agar permasalahan saya saat ini karena anak-anak puasa itu bisa mengikuti pelajaran walaupun mereka itu menahan lapar tetapi tetap semangat. Tetap semangat meskipun puasa gitu ya. Nah, kira-kira tujuan coaching kita kali ini Bu Nita nanti inginnya seperti apa? Tujuannya seperti apa? Tujuan saya ingin mempunyai solusi Bu atas permasalahan saya, sehingga semangat anak itu kembali lagi seperti biasa walaupun tidak berpuasa. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Bu Nita alami tadi, kalau bisa dikategorikan dalam skala, itu kira-kira murid-muridnya Bu Nita itu pada skala berapa untuk semangat belajarnya itu? Kalau sekarang itu kalau skala itu mungkin di nomor 5 Bu. 5 ya, masih jauh dari 10 ya? Iya, jauh sekali Bu. Kira-kira kelemahannya apa Bu? Kenapa? Mungkin saat dulu karena tidak berpuasa, pembelajaran itu kan saya menggunakan metodenya itu bermain gitu kan, mengeluarkan keringat gitu ya Bu. Nah sekarang karena sudah berpuasa, saya hanya memberikan pembelajaran yang monoton Bu, yang biasa gitu, supaya anak tidak cepat lapar gitu Bu, cepat haus seperti itu Bu. Nah, kira-kira peluang yang bisa Bu Nita lakukan seperti apa? Mungkin pembelajarannya tetap mungkin akan saya lakukan, ada permainannya Bu, tapi mungkin yang tidak terlalu menguras tenaga mereka Bu, seperti itu. Mungkin dengan aplikasi video atau YouTube mungkin Bu. Seperti itu ya. Jadi Bu Nita sudah bisa sedikit menemukan kekuatannya ya. Nah, kira-kira dengan menggunakan seperti tadi, kira-kira ada hambatannya tidak? Pastinya hambatannya ada ya Bu ya. Mungkin saat
mati listrik mungkin kan tidak bisa memakai YouTube. Kemudian permainannya yang bagus, yang menarik, tetapi yang tidak mengeluarkan cukup tenaga itu apa gitu, saya belum menemukan tuh. Gitu. Nah, kira-kira peluangnya seperti apa dengan keadaan seperti itu? Mungkin saya bisa mengunduh dulu, takutnya nanti videonya atau paketannya wifi-nya itu mati, jadi saya sudah punya dari YouTube tersebut. Kemudian saya harus mencari referensi permainan apa yang menarik tetapi anak tidak lelah begitu. Ya, bagus. Nah, kira-kira dari peluang kemudian dari hambatan itu berarti mungkin Bu Rita bisa ada sedikit gambaran solusinya, mungkin seperti apa solusinya agar kegiatannya bisa berjalan. Mungkin ya, yang pertama mungkin kalau anak itu semangat, mungkin ya kalau sudah mulai loyo mungkin ada ice breaking dulu. Ya, ice breaking, jadinya mereka semangat walaupun ice breakingnya yang sederhana gitu Bu, supaya mereka itu tidak ngantuk. Kemudian dilanjutkan materi dengan disediakan YouTube mungkin ya. Terus kemudian ada permainan yang menghubungkan dengan materi itu gitu. Ya, bagus sekali. Ya, sudah ada sedikit gambarannya. Kira-kira rencana aksi yang akan dilakukan Bu Rita, kegiatannya seperti apa kira-kira kegiatannya? Kegiatannya mungkin itu dari awal mungkin ice breaking, anak menyanyi mungkin ya Bu, menyanyi atau melakukan tebak-tebakan begitu Bu. Kemudian kalau terus masuk ke materi, anak melihat YouTube atau melihat saya ngunduh begitu. Kemudian tugasnya itu mungkin diselingi dengan permainan atau metode yang gampang, mungkin contohnya snowball throwing yang halang-halangan itu ya Bu, lempar-lemparan ya, nanti anak itu memberikan pertanyaan dilempar ke temannya itu menjawab gitu. Boleh, asik sepertinya ya. Nah, kira-kira Bu Rita akan melakukan kapan ini dan strateginya seperti apa? Ya, karena ini sudah mulai Ramadan juga saya mengharapkannya secepatnya Bu, mungkin mulai besok Bu. Jadi anak-anak sudah mulai semangat mungkin ya. Mungkin kemarin karena mungkin awal-awal puasa jadi mereka belum terbiasa mungkin. Sekali ide-idenya. Nah, kemudian bagaimana Bu Rita menentukan kriteria keberhasilannya seperti apa? Ketika program itu sudah berjalan, nanti kriteria keberhasilannya menurut Bu Rita seperti apa? Ya, jika anak-anak sudah antusias, mereka semangat, tidak mengantuk, kemudian permainannya juga asik menurut mereka, saya tanyakan asik atau tidak anak-anak, mereka ternyata asik. Terus nilai dalam pembelajaran itu, nilai tugasnya juga bagus, itu mungkin seperti itu ya kriteria keberhasilannya ya. Nah, dari uraian tadi kira-kira Bu Rita ada gambaran nggak untuk antisipasi faktor-faktor gangguannya? Ya mungkin itu dari saya mengunduh dulu aplikasinya YouTube, kemudian kalau gangguan kalau di metode snowball throwing kayaknya nggak ada hambatan ya Bu, karena cuma melempar dan memberi jawaban. Mungkin hambatannya anak itu materinya belum terlalu mudeng ya Bu, jadinya materinya perlu ditekankan lagi. Ya, seperti itu ya, itu sudah ada gambaran rencana aksinya ya. Nah, kemudian kira-kira apa komitmen Bu Rita supaya apa yang sudah Bu Rita rencanakan tadi bisa terlaksana? Komitmen saya harus kukuh ya dengan apa yang harus saya lakukan gitu. Saya harus belajar, saya harus mencari referensi seperti itu agar semuanya berjalan lancar. Seperti itu. Komitmennya dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa dilibatkan untuk mewujudkan komitmen Bu Rita ini? Pastinya teman guru lain mungkin ya, terus memberikan contoh-contoh metode
meminta solusi dari mereka, dari beliau-beliau, apa saja permainan yang menarik mungkin, kemudian dari orang tua, mungkin dari rumah. Nanti saya WA di grup kepada orang tua untuk mereka diberikan semangat, pagi-pagi sudah diberi semangat, tidak dimarahi mungkin, bangunnya juga kalau habis subuh tidak usah tidur lagi, nanti jadinya itu malas ya Bu ya. Nanti saya WA ke grup sekolah. Jadi ada koordinasi ya, seperti koordinasinya. Nah, kira-kira tindak lanjut yang akan Bu Nita lakukan nanti kepada anak-anak ataupun kepada teman seperti apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya mungkin anak-anak itu pertama itu diberikan pertanyaan pemantik gitu ya Bu ya. Tujuannya apa pembelajarannya, nanti kita permainannya apa begitu, jadi anak sudah tahu apa yang akan mereka lakukan begitu. Jadi semuanya sudah terencana dengan baik ya. Kira-kira dari awal tadi sampai sekarang Bu Nita sudah ada gambaran tentang solusi permasalahan ini? Sudah bukan ini, alhamdulillah sudah menemukan solusinya dari, terima kasih Bu Rofi. Iya. Kira-kira sudah cukup percakapan kita kali ini? Mungkin cukup Bu, nanti kalau ada hambatan atau apapun lagi nanti saya ingin cerita lagi dengan Bu Siti. Oh iya, boleh. Kalau sudah cukup, mungkin perbincangan kita cukupkan sekian ya. Kita lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Mudah-mudahan sukses rencana sini. Terima kasih Bu Rofi, saya agak lega sekarang punya solusi dari semua permasalahan saya ini. Ya, terima kasih Bu Nita, selamat siang. Selamat siang Bu Rofi, terima kasih. Karena Bu Rofi tadi praktek coachingnya kayaknya menyenangkan sekali, seru sekali saya tadi melihatnya. Praktek coachingnya cukup menyenangkan. Dari tahapan awal kita yang sudah direncanakan itu sudah ada semua dalam percakapan dan sudah sesuai dengan tujuannya. Jadi ini itu indikator yang tadi yang disampaikan Bu Rofi, kalau kita sudah dengan tadi ada auditanya menggali potensi juga ya, kelihatan tadi dari coachingnya sudah bisa menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri gitu Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Rofi tadi. Untuk kedepannya kemampuan apa yang kira-kira ingin Bu Rofi gunakan lebih lanjut dari yang tadi yang sudah dipakai, mungkin ada kemampuan lagi lain yang ingin dipakai? Iya, kalau pertama tadi pertanyaan berbobot kan kita sudah dengan tahapan alur kita ya, maka ke depan saya ingin mendengarkan aktif supaya bisa mencari kata kunci. Kalau saya menjadi coach itu kan kita harus bisa menemukan kata kunci yang bisa menggali pertanyaan yang lebih berbobot lagi, seperti itu Pak. Jadi saya rasa saya cukup di sini ya, kita akhiri saja untuk proses observasi dari saya kira saya cukupkan. Terima kasih untuk Bu Rofi sudah mau saya observasi untuk kegiatan coaching pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pranita Diana. Di sini saya akan menjadi pengamat. Yang kedua yaitu Pak Haryanto yang akan menjadi coach, dan yang ketiga adalah Ibu Siti Rofiah yang akan menjadi coach. Di sini kita akan melaksanakan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Haryanto. Selamat siang Bu Nita. Oke, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan bertanya-tanya mengenai kegiatan coaching karena saya di sini sebagai pengamat, ya. Boleh ya Pak? Iya, Oke. Yang pertama, bagaimana rubrik penilaian pada kegiatan coaching kali ini? Untuk kegiatan pada hari ini, coaching saya akan menggunakan alur kita, yaitu di situ ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. Oke, bagus ya. Nomor 2. Kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan? Salah satunya mungkin untuk kesadaran penuh kita harus mendengarkan coachingnya dan juga akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot.
Kemudian apa indikator ketercapaiannya? Kalau indikatornya nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nanti coachingnya berhasil menemukan masalah dari masalahnya untuk coaching tersebut. Oke, baik. Kita akan melaksanakan kegiatan praktek coaching. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu Rofi? Alhamdulillah. Baik. Iya, tadi pas saya ke kantor katanya Bu Rofi mencari saya. Kebetulan saya sedang keluar sebentar. Ada apa Ibu? Oh iya, saya seperti ini Pak. Saya sedang ada sedikit masalah di kelas gitu terkait dengan pembelajaran matematika yang saya lakukan. Berarti kira-kira apa rencana pertemuan ini untuk apa Ibu? Rencana saya ingin coaching dengan Pak Yayan ini hubungannya dengan bagaimana ya pembelajaran di kelas saya itu bisa berlangsung dengan lebih baik, kemudian anak-anak nanti bisa bekerja sama dengan baik seperti itu. Soalnya akhir-akhir itu kalau disuruh belajar kelompok tuh rebutan gitu. Berarti ini coaching ini tujuannya untuk apa Ibu? Tujuannya sih saya kepengennya nanti ada solusi tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas saya itu dengan pembelajaran kelompok dan pembelajaran matematika itu bisa lebih baik. Ya dari yang sudah Ibu lakukan, kesempatan apa yang belum Ibu miliki sehingga seperti itu? Mungkin selama ini saya belum melaksanakan model pembelajaran yang mungkin bisa membuat anak-anak belajar kelompok dengan efektif mungkin ya Pak. Ya. Nah itu kalau dari skala ya dari pembelajaran yang Ibu sampaikan itu sudah laksanakan, kira-kira di skala berapa gitu? Kira-kira anak-anak itu sekarang dalam pembelajaran kelompok karena masih banyak yang ini mungkin 6, mungkin di skala 6. Oh, 20%. Ya. Nah dari limit skala itu kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki bisa untuk menaikkan skala tersebut Bu? Kekuatan saya kira-kira mungkin seperti ini ya Pak, mungkin saya bisa merancang pembelajaran yang bisa memacu anak untuk belajar kelompok dengan efektif dan kemudian bisa menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik. Seperti itu. Berarti memacu anak ya untuk berkelompok dengan aktif itu nggih. Kira-kira sudah ada peluang nggak untuk bisa melakukan itu? Mungkin seperti ini ya, nanti mungkin saya akan menerapkan model pembelajaran discovery learning gitu ya Pak, yang anak-anak itu bisa bekerja sama. Kemudian nanti dengan bantuan media mungkin ya Pak, biar anak-anak tuh bekerjanya lebih terarah seperti itu. Oh iya benar. Iya tuh, jadi kalau untuk discovery kan nanti anak ada pengalaman tersendiri gitu, jadi lapangan lebih benar. Kira-kira kalau kita menggunakan tadi ya dari discovery dan media-media itu kira-kira ada hambatan nggak itu untuk kelasnya? Hambatannya mungkin seperti ini ya Pak, kalau di kelas 1 itu kan karena anak-anaknya cenderung aktif gitu ya, itu saya membutuhkan strategi pengelolaan kelas yang harus lebih saya tingkatkan. Kemudian juga dalam merencanakan karena menggunakan model discovery learning itu kan saya perlu menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang lebih lebih terancang gitu, terencana supaya nanti pelaksanaannya tidak bingung seperti itu. Kelas 1 gitu ya, kelas 1 emang ya anak lagi aktif-aktifnya gitu, berarti benar-benar untuk dibutuhkan yang yang ekstra, tenaga yang ekstra. Nah kira-kira dari hambatan-hambatan tadi itu solusi apa yang bisa Ibu ambil untuk mengatasi masalah yang ada, hambatan yang ada itu? Solusinya mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin untuk perencanaan, kemudian nanti untuk mengamati bagaimana pembelajaran saya di kelas, jadi bisa memberikan masukan apa kelebihan dan apa kekurangannya untuk perbaikan selanjutnya. Berkolaborasi gitu tadi untuk mengetahui sebenarnya sampai mana kita ya dalam hal seperti itu. Dari solusi yang tadi Ibu sampaikan itu kira-kira rencana apa yang akan Ibu laksanakan untuk melakukan kegiatan tersebut? Ya, kira-kira rencana aksi yang akan saya lakukan itu nanti pertama saya akan menerapkan model pembelajaran di standar ini, kemudian dengan sintaks pembelajarannya, kemudian saya juga akan menggunakan media. Kan ini sedang belajar matematika, pengukuran berat nih temanya Pak, materinya. Nah, nanti saya kepingin ada media. Dan ini dari solusi yang tadi Ibu kemukakan, rencana aksi apa yang akan Ibu lakukan?
Rencana yang ingin saya lakukan nanti mungkin saya akan menerapkan model pembelajaran discovery learning agar anak-anak bisa bekerja sama dengan lebih aktif, kemudian menggunakan media tentunya. Kan sekarang sedang pembelajaran materi matematika pengukuran berat, jadi nanti ada timbangan sederhana yang bisa membantu anak-anak dalam belajar. Menggunakan discovery learning ya, dan menggunakan beberapa media yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Dari itu media dan metode tadi itu prioritas apa dan strategi apa yang digunakan? Prioritas saya nanti saya harapkan itu anak-anak bisa meningkat kemampuan kerjasamanya, bisa menghargai, bisa menghormati dan nggak rebutan lagi gitu. Meningkatkan kerjasama ini. Jadi strateginya ya nanti dengan penerapan model discovery learning ini. Berarti lebih discovery learning itu biar tidak anak terarah gitu ya. Nah, kira-kira kapan ini Bu akan melaksanakannya? Kalau bisa sih secepatnya, karena sebentar lagi kan juga sudah akan penilaian akhir semester, sehingga saya harus membagi waktu agar segera bisa saya rencanakan dengan baik. Bagaimana ada bisa keberhasilan dari Prof itu? Kalau mungkin dikatakan berhasil nanti kalau saya membuat lembar pengamatan tentang kemampuan kerjasama, tuh sehingga bisa dikategorikan berhasil. Sudah lebih dari 75% anak-anak memiliki kemampuan kerjasama yang baik. Kemudian nanti untuk kriteria ketercapaian pembelajarannya nanti anak-anak sudah mencapai nilai 70 minimal. Nah, terus ini kalau misalkan nanti apa yang Ibu laksanakan tadi, dilakukan tadi, ada gangguan antisipasi apa yang bisa menghindari gangguan tersebut? Antisipasinya mungkin nanti saya melibatkan melibatkan teman sejawat untuk menjadi kolaborator gitu, pengamat di kelas untuk bisa memberikan masukan-masukan tentang pembelajaran yang saya laksanakan. Sudah ada sejauh mana di dalam melaksanakan kegiatan itu? Nah, dari setelah yang dilaksanakan tadi itu, kira-kira komitmen apa yang Ibu untuk mencapai tujuan tersebut tadi? Komitmennya berarti kira-kira saya harus semangat gitu, harus bisa benar-benar memberikan waktu untuk bisa menyiapkan ini gitu, sehingga apa yang saya berikan kepada anak-anak ini bisa maksimal gitu. Nah, dari yang Ibu akan laksanakan itu kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Ada sih, mungkin dengan teman sejawat tadi Pak, nanti bisa berkolaborasi gitu untuk bisa melaksanakan dengan lebih baik. Nah, setelah itu ada yang membantu itu, kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan ke depannya setelah melakukan? Tindak lanjut saya nanti harapannya dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat itu ada catatan yang bisa saya gunakan untuk perbaikan pembelajaran di tahap selanjutnya. Nah, kira-kira dari tadi yang kita ngobrol-ngobrol ini, coaching ini sudah ketemu belum kira-kira solusinya apa ini? Oke Pak, terima kasih Pak ya sudah memberikan waktunya. Saya sudah ada gambaran bagaimana itu solusi untuk mengatasi anak di kelas saya yang ini yang kurang kerjasama, kemudian yang ribut sendiri berebut gitu. Alhamdulillah itu masih bisa membantu. Saya ya sangat bahagia ya, happy karena bisa membantu Ibu dalam membantu Ibu mencari solusi sendiri, karena saya cuma di sini akan membantu. Mungkin itu saja Ibu ya. Terima kasih. Selamat siang Bu, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Pak. Oke, tadi Pak Haryanto sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik ya. Saya mau ada pertanyaan sedikit dari aksi praktek coachingnya Pak Haryanto. Apa yang sudah Anda lakukan dalam coaching sehingga indikator itu yang diharapkan itu apa? Jadi tadi pada saat saya melakukan coaching itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur data. Dan saya juga menggali masalah-masalah yang agar coach bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bagus sekali ya Pak ya. Oke, untuk kedepannya kemampuan apa yang ingin Pak Haryanto kembangkan? Karena tadi kita sudah mencoba dengan alur data, saya kedepannya ingin mencoba untuk lebih mendengarkan dengan aktif dan berkehadiran penuh, jadi tidak menjual fokus sama konsen.
Terima kasih Pak Haryanto. Semoga kedepannya praktek kucing dengan teman-teman yang ada di sekolahan bisa terwujud dengan baik. Pas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7. Saya Siti Rofiah sebagai pengamat, kemudian Ibu Pranita Herdiana dan Bapak Haryanto. Pada sesi kali ini kami akan mempraktekkan coaching dengan tahapan algoritma. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Siti Rofiah. Jadi Bu, kita akan praktekkan coaching kali ini. Sebelum praktek coaching, saya sebagai pengamat akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam praktek coaching ini sudah disiapkan Bu Rita? Sudah Bu, sudah semua. Insya Allah sudah siap Bu. Saya akan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Kemudian kompetensi coaching yang akan kita kembangkan kira-kira pada sesi ini. Yang pertama itu kehadiran peran pastinya, kemudian mendengarkan dengan aktif. Yang selanjutnya itu pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi 3 kompetensi ya. Yang kira-kira dari 3 tersebut yang akan menjadi fokus atau yang lebih spesifik diobservasi untuk kompetensi yang mana dulu? Oke, saya ingin berfokus pada pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kira-kira nanti indikator pencapaian tujuan ini seperti apa? Nanti saya ingin sesuai dengan alur tirta Bu. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu, mari kita laksanakan praktik. Assalamualaikum Pak Haryanto. Waalaikumsalam Bu Rita. Oke, kemarin katanya ada sesuatu yang ingin diutarakan dengan saya, apa itu Pak? Ya Bu, ini saya ingin menyampaikan seperti itu, tapi sebelumnya saya minta maaf nanti kalau misalkan saya minta waktunya Ibu. Tidak apa-apa Pak, ini kan anak-anak sudah pulang, jadi kita bisa santai ya kan? Ya Bu, saya minta maaf dulu, nanti takutnya itu mengganggu Ibu dan kita seperti itu. Ya tidak apa-apa Pak, santai saja ya. Sebenarnya saya masih ingat ya Bu. Tapi itu kalau nanti misalnya kita nanti ngobrolnya lama, terus itu waktunya sedikit Bu. Tidak apa-apa ya Pak ya. Sebenarnya apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Sebenarnya ini Bu, kemarin pada saat hari Kamisnya saya ada supervisi dari Pak Pengawas. Pada saat itu kelihatannya Pak Pengawas kurang senang saja. Apa yang dilakukan Pak Yaya kenapa jadi pengawas tidak suka? Pada saat di supervisi itu saya tidak memakai grup teks, jadi nggak ada teksnya di pembahasan saya. Oke, itu tadi ya. Lalu kenapa Pak pengawas tidak suka? Nah itu saya kurang paham Bu, tapi kelihatannya kurang senang gitu dengan yang saya lakukan Bu. Menurut Pak Yaya, yang dilakukan Pak Yaya itu sudah benar atau belum? Kalau menurut saya sih ya sudah, kemana walaupun saya tidak menggunakan grup teks, tapi saya tetap menggunakan grupnya aja Bu. Dan saya juga menggunakan media-media yang lain kalau saya grup teks yang pada saat pembahasan saya itu. Kemudian apakah Bapak sudah menjelaskan kepada Bapak pengawas? Sudah Bu, saya sudah menyampaikan bahwa saya tetap menggunakan kurikulum yang kemarin, tapi biasanya dia tersinggung gitu Bu, dan kelihatan kurang senang gitu. Oke. Terus kira-kira solusi apa yang Bapak laksanakan untuk menyelesaikan masalah itu? Ini kan sudah berlalu itu kemarin kan, kemungkinan juga Pak Pengawas sudah menyampaikan kepada Pak Kepala Sekolah ya, jadi kemungkinan ya saya harus siap-siap menyampaikan kepada nanti pada saat di Kepala Sekolah saya harus menjelaskan apa yang sebenarnya. Oh, jadi Pak pengawas sudah membicarakan dengan kepala sekolah gitu ya Pak ya? Apakah Bapak punya solusi lain? Ya, misalkan nanti saya di kepala sekolah dan menyampaikan apa yang saya sampaikan, mungkin ya kalau tidak diterima saya harus yang meminta maaf kepada Pak Pengawas dan mungkin memperbaiki cara pembelajaran saya sesuai yang diharapkan Pak Pengawas. Bagus itu Pak, bagus. Terus solusi alternatif lain, sekiranya nanti alasan yang pertama
tidak diterima gitu Pak? Kalau misalnya yang pertama saya tetap pakai rencana awal ya, rencana awal itu misalnya tetapi tidak diterima, pasal juga tidak diterima, saya harus siap-siap berlapang dada, minta maaf dan segera memperbaiki cara pembelajaran saya juga. Oke, ya tepat sekali Pak. Nanti biar Bapak itu nyaman dalam bekerja ya Pak ya, seperti itu. Iya juga sih dulu saya rasa kalau misalnya berada tuh benar-benar membebani saya terutama sampai ke bawah tidur karena nggak nyaman pikiran terus apa yang harus saya lakukan pada kelas itu. Oke. Nah sekarang komitmen Bapak kira-kira Bapak akan menindaklanjuti masalah ini kapan Pak? Mungkin menunggu di bagi kelas apa itu. Begitu. Harus menunggu apa Pak? Harus ada solusi lain? Kalau mungkin bisa saya juga tanpa maju menunggu saya bisa menemui kelas di. Ya mungkin seperti itu Pak. Gitu ya. Berarti saya ini mengajak kepala sekolah terus menceritakan kronologi yang sebenarnya seperti apa. Terus misalkan nanti misalnya Pak kepala sekolah tidak menerima, berarti harus siap-siap ya dengan rencana kedua itu yang mulai tadi dia harus minta maaf dan memperbaiki apa yang saya laksanakan di dalam pembelajaran di kelas. Oke Pak, memang kalau biasanya apa yang kita lakukan menurut kita benar, tetapi orang lain belum tentu ya Pak ya. Oke, kemudian jadi kapan ini Bapak akan menghadap ke kepala sekolah? Mungkin secepatnya ya. Secepatnya ya Pak ya. Oke. Mungkin besok ya setelah mengajar saya langsung menemui kepala sekolah itu biar beban di saya itu berkurang saya terus pikiran mau makan jangan nggak enak tidak kepikiran sampai buat ke bawah mimpi itu. Oke, secepatnya lebih baik ya Pak ya. Oke, bagus Pak, setuju saya. Oke. Jadi ya terima kasih Bu, saya sudah menunggu Ibu mau menerima keluhan saya dan terima kasih sudah di coaching ini. Jadi kalau ada gambaran saya harus ngapain seperti itu. Iya Pak, sama-sama. Semoga masalah Bapak cepat terselesaikan ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu. Oke. Maaf ya Bu. Berarti Bapak sudah lega ya Pak? Alhamdulillah Bu, sudah plong sekali bisa sudah tidak kepikiran lagi. Besok saya sudah action dan semoga selesai dan saya bisa bekerja di mana. Ya, saya doakan semua permasalahan sudah teratasi dan Bapak bisa bekerja lagi dengan nyaman ya Pak ya. Terima kasih Bu. Oke. Saya permisi dulu Bu. Terima kasih. Bu. Semangat ya Pak ya. Baik, Bu Rita, tadi kita sudah melaksanakan praktek coaching ya. Bagaimana perasaannya Bu Rita? Alhamdulillah Bu, saya lega dan semuanya sudah teratasi. Kira-kira dari yang sudah dilakukan dalam coaching tadi, kriteria keberhasilannya sudah tercapai atau belum? Sudah Bu, insya Allah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian menggali potensi koci sehingga dapat memecahkan masalah yang koci hadapi. Ya, baik. Kemudian dari pengamatan saya tadi juga sudah sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Rita bahwa coaching tadi sudah sesuai dengan tahapan alur kita dari mulai tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, kira-kira selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bu Rita tingkatkan atau kembangkan? Oke, saya ingin meningkatkan dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, sesuai dengan alur tirta seperti itu. Pertanyaan yang berbobot ya. Mudah-mudahan rencana Bu Rita ke depan bisa terlaksana dengan baik. Dan terima kasih sudah melaksanakan coaching dengan baik. Terima kasih Bu Rofi. Dan praktek coaching dari kami calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum.